Video ini disponsori oleh Mirka Sports. Salam warga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini sesuai dengan yang saya katakan minggu kemarin ya, kita akan membahas Nike Goalkeeper Vapor Grip 3 yang tentu saja adalah produk replika atau kalau mau pakai bahasa lain KW ya. Karena jadi sobat kiper sedikit ini dulu ya overview tentang mengenai barang-barang KW replika dan teman-teman. Barang apapun, brand apapun itu cuma ada dua jenis, ori atau tidak ori ya. Jadi jangan tertipu dengan yang dibilang kayak oh ini kualitas premium, KW super premium apa, grade original atau apa segala macam ya. Itu sebabnya penting banget jika memang buat sobat kiper itu performance itu nomor satu ya. Dan emang ada duitnya, penting banget untuk membeli barang di toko-toko online yang terpercaya ya. Banyak sekali toko-toko online yang sekarang jual barang-barang high grade ya, seperti misalnya di Gilang Store ya, atau kalau misalnya glove juga ada di Xiongfo ya, Xiongfo Sports itu mereka memang nyetok barang-barang yang kualitasnya high grade dan hanya yang ori. Nah, kalau sobat kiper mau coba yang mungkin cuma untuk style doang atau rasanya nama besar seperti demikian, namun harganya kelewat murah, itu kemungkinannya cuma dua ya, antara itu produk KW atau itu penipuan ya, seperti demikian. Kemarin itu ada yang nanyain, bang ini barangnya ori atau tidak gitu. Nah padahal si akun Instagram itu ngambilnya dari toko kiper di Netherlands, di Belanda ya, seperti demikian. Jadi hati-hati dalam membeli ya. Namun saya juga menghargai jika sobat kiper punya budget terbatas dan terpaksa harus beralih ke barang KW. Ya saya juga paham itu kadang kondisi yang tidak terhindarkan. Namun rekomendasi saya nanti apalagi setelah sobat kiper ngelihat video ini, penjelasan saya ini, untuk sarung tangan glove, saya bakal lebih merekomendasikan mending kamu sobat kiper beli glove-glove yang seperti merek Pinto, karena minimal saya salut dengan Pinto ya, dia menggunakan brandnya sendiri meskipun marketingnya agak-agak tanda tanya, tapi minimal dia berani bikin brand sendiri, seperti demikian ya, tidak meniru-niru yang lain atau tidak menjual produk palsu yang desainnya comot dari orang lain tapi barangnya pakai kualitas lebih rendah ya. Sedangkan di sini Nike yang ada di tangan saya ini, Nike-Nikean menurut saya itu dengan harga 300, kok saya tidak salah saya beli ini 300.000 atau 330.000 ya. Menurut saya dengan harga demikian mending sobat kiper beli brand lokal ya. Karena glove mid grade lokal itu biasanya 350.000, 380.000 seperti demikian ya. Dan mungkin kalau sobat kiper cari dari reseller tertentu dikasih diskon di 330.000, 340.000. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan si Nike-Nikean yang ada di tangan saya ini. Dan kesimpulan saya setelah saya mencobanya sendiri, brand lokal itu lebih worth it daripada si glove Nike-Nikean ini ya. Langsung aja kita bahas. Pertama dari tasnya ya. Jadi dari pertama ketika saya lihat tasnya seperti ini aja, saya sudah tahu bahwa ini tuh bukan barang original. Kenapa? Karena di atasnya dia menggunakan material karton seperti ini. Kalau sobat kiper pernah lihat Nike yang low grade training glove yang dijual di apa namanya, di sport station ya, di kota-kota besar seperti demikian, dia itu pakai bungkusnya itu benar-benar plastik. Dan memang mayoritas glove dari brand top Nike, Adidas, Puma itu packagingnya datang dalam bentuk plastik. Belum tentu dia kasih kamu tas kecuali kamu beli yang benar-benar kualitas paling premium, yang paling mahalnya seperti demikian. Itu baru ada harapan kamu mendapatkan tas. Tapi biasanya di luar itu mereka bakal kasih packaging plastik aja. Jadi ketika dia kasih kamu tas seperti ini yang seperti biasa dipakai brand lokal dari Pakistan ya, dan ditambah dengan atasan karton seperti ini yang dijahit ya, belakangnya ini bahkan dijahit ya, itu kelihatan banget sebenarnya buat sobat kiper yang ngikutin dengan barang-barang ori ya, itu kelihatan banget ini sebenarnya bukan levelnya ya, apalagi dengan harga 330.000 ya. Nah tasnya sendiri ini cukup simple ya, tidak banyak berbeda dengan tas brand lokal pada umumnya ya. Di sini belakangnya nggak ada cetakan apapun sama sekali, cetakannya semua ada di bagian sini ya. Lalu tasnya ini dia modelnya semuanya menggunakan jaring-jaring, jadi glove kamu pasti bakal lebih cepat kering. Namun kalau sobat kiper pakai untuk main tiap minggu ya sebenarnya ini bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena jadinya sobat kiper ketika main itu tidak usah khawatir basah di bagian dalam ya. Nah, langsung aja kita mulai bahas ya. Jadi dari segi desain sebenarnya Nike Vapor Grip itu Nike memang ada yang warnanya orange lime seperti ini. Jadi ini bukan barang KW yang itu bahkan warna yang orinya aja saya nggak pernah lihat gitu ya. Karena setahu saya Nike emang ada yang warnanya orange seperti ini. Namun apakah detailnya seperti ini saya tidak bisa ingat ya, seperti demikian. Nah, dia menggunakan single strap
ya, dan di bagian strapnya ini sebenarnya terlihat banget. Jadi ini ketika dibeli, eh, latex yang menjadi bagian extend latexnya ini, bagian sini yang digunakan di strap, itu sudah sompel-sompel seperti yang ada di gambar ini ya, di video sini ya. Jadi tentu saja kalau misalnya Sobat Kiper beli barang KW seperti ini, QC atau quality controlnya juga pasti asal-asalan atau tidak sebegitu bagus ya. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan ketika Sobat Kiper membeli. Jangan sampai Sobat Kiper sudah menabung cukup banyak ya, karena saya bisa bayangin kalau Sobat Kiper itu butuh beli sarung tangan KW, itu artinya budget Sobat Kiper itu terbatas. Jangan sampai Sobat Kiper sudah menabung cukup banyak, cukup lama dengan perjuangan, namun akhirnya malah salah beli, atau lebih parahnya lagi, beli barang penipuan ya di toko-toko yang penipuan, mikir kayak, oh saya bisa dapat Adidas Predator Pro harganya cuma 400.000 bang, itu bagus banget gitu ya. Kadang harapan itu yang membuat menjadi kecewa. Jadi saran saya mending beli brand lokal di toko yang terpercaya ya. Nah, ketika saya masukkan seperti ini ya, saya sebenarnya pas pertama kali pakai ini dan masukin, saya cukup kaget. Kenapa? Karena feel-nya itu, fit-nya di dalam ini tergolong cukup bagus. Bahkan saya bisa ngomong ada beberapa brand lokal kita yang ngebikin glove itu fit-nya tidak sebagus si Nike KW ini ya, Nike replika ini. Jadi salut untuk siapapun manufacturer atau siapapun yang ngebikin desainnya seperti ini ya. Atau mungkin si tukang jahitnya di Pakistan yang udah tahu ya, gara-gara juga ngerjain yang punya Nike, yang bikin jahitannya ini, fitnya ini bagus ya. Karena menurut saya bahkan ini lebih fit daripada beberapa glove brand lokal seperti yang tadi saya sebutkan ya. Di sini dia ada velcro yang sebenarnya ini adalah velcro yang menurut saya paling tidak berguna dan berbahaya. Kenapa? Karena nanti kalau Sobat Kiper mau masukin glove yang tangan kedua, nanti latexnya itu akan bergesekan dengan si velcro. Jadi latex bagian jempol sini bakal lebih rawan abrasi ya. Ini sebenarnya latex yang velcro yang tidak diperlukan di bagian situ. Dia menggunakan single strap ya, yang sebenarnya single strapnya ini lagi-lagi kualitasnya pas-pasan ya. Kalau Sobat Kiper itu tangannya tipe longgar, saya yakin itu pasti bakal agak-agak kedodoran di bagian single strap ini, atau Sobat Kiper jadinya mesti tarik keras dan ada resiko jahitannya bakal lepas di bagian sini ya. Karena lagi-lagi barang seperti ini saya tidak tahu durability-nya bakal sebagus apa ya. Nah, lalu di bagian ininya sendiri dia menggunakan spandex ya, di bagian wrist insert standar banget. Di bagian backhand dia mengikuti seperti Nike yang SGT ya, di mana bagiannya ini terbuat dari material dry fit ya, dengan gaset juga terbuat dari material dry fit ya. Yang di sini attention to detailnya yang saya cukup bagus ya, saya cukup salut itu ada di warna jarinya ya. Kita bisa lihat dia di sini menggunakan dry fit warna hijau, di sini dia menggunakan dry fit warna orange. Jadi detailingnya itu sangat menarik ya. Lalu di bagian backhand seluruhnya ini dibuat menggunakan material latex ya. Latexnya ini lagi-lagi menurut saya dibuat dengan desain yang mirip banget dengan Nike-nya sendiri ya. Jadinya ketika Sobat Kiper yang matanya itu tidak terlatih ya, itu mungkin bakal ngerasa kayak, oh ini kayaknya asli nih bang, bagus ini bang gitu ya. Namun kalau Sobat Kiper udah terbiasa pegang, apalagi di bagian materialnya ya, material yang digunakan ini tampaknya dari Dumbex ya, yang tanpa di printing, jadi bener warnanya yang dicat seperti itu. Teksturnya itu sedikit banyak berbeda ya, kelihatan banget ini sebenarnya bukan material top grade. Karena kalau misalnya material top grade yang seperti di Nike itu, setahu saya dia menggunakan latex yang grade-nya lebih tinggi, bukan bagian backhand. Lalu dari segi cut, dia menggunakan negative cut. Lagi-lagi ini nirunya hebat ya, dalam artian pembuatan negatif cut-nya itu dilakukan dengan bagus ya. Jadi kalau Sobat Kiper bertanya, bang gimana caranya kita bedain negatif cut yang bagus dan tidak bagus? Itu caranya adalah perhatikan di dua jari tengahnya. Negatif cut yang bagus itu dua jari tengahnya itu bakal hampir seluruh bagian yang menghadap bola atau yang bakal menghadap ke depan seperti ini, itu adalah bagian latex. Dan gasetnya itu benar cuma di bagian pinggir. Jadi ketika Sobat Kiper melakukan tangkapan W seperti ini, resiko bagian glove yang terkena bola itu adalah si gaset atau kain itu menjadi lebih kecil. Efeknya bakal dua, satu, keawetan negatif cut itu bakal meningkat karena luas permukaan latex lebih besar, bebannya lebih kesebar ya. Dan yang kedua, latex lebih banyak tentu saja akan menghasilkan tangkapan yang lebih lengket dan juga lebih konsisten. Karena problem terbesar si negatif cut itu ada di gaset, yang sudut bola tertentu datang dan posisi tangan belum tentu sempurna ya, karena bola kencang, itu bisa jadi bola terkena
si gaset, bukan terkena latex, dan hasilnya Sobat Kiper bakal ngerasa, ih kayaknya sempat licin tuh tadi bang. Nah seperti gitu ya. Dan si Nike ini menurut saya dia berhasil meniru negatif cutnya dengan cukup baik ya. Kalaupun ada yang mau saya kritisi di sini, itu cuma dia ada inkonsistensi di pangkal bagian jari ya. Kita bisa lihat di sini ada penyempitan cukup signifikan di pangkal jari tengah dan juga jari manis ya. Nah, hasilnya setelah saya coba sendiri, latexnya ini adalah soft latex ya, dengan pewarna, dan gripnya itu menurut saya kurang bagus. Kalau saya bandingkan dengan New Basic yang ada di brand lokal, saya jauh lebih merekomendasikan New Basic di brand lokal. Xavier Batara kayak masih ada di market saat ini ya, atau nih Golf Mid Grade yang ada di belakang saya yang akan segera saya review minggu depan, itu jauh lebih worth it daripada si Golf ini ya. Jadi kesimpulannya saya adalah saya tidak merekomendasikan Sobat Kiper untuk membeli barang-barang KW ya. Kenapa? Karena sudah banyak brand lokal yang memberikan produk yang sama atau bahkan kualitasnya lebih bagus daripada si brand-brand KW itu ya. Apalagi dengan harga yang tidak berbeda secara signifikan ya. Jadi dari segi moral ya tentu lebih bagus untuk kita membeli dan mendukung produk brand lokal tersebut ya. Itu satu. Dan yang kedua, dari segi performance pun tidak ada alasan yang benar-benar bagus untuk membeli si Golf ini. Kenapa? Kalau Sobat Kiper beli brand apa sih namanya? Kok Sobat Kiper budget super terbatas, ada Pinto yang di bawah 200.000 seperti yang tadi udah saya sebutkan. Dan kalau misalnya nabung dikit lagi 50.000 gitu, Sobat Kiper bisa beli brand lokal yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada si Nike ini ya. Itu saja review saya untuk hari ini. Semoga membantu Sobat Kiper dalam menentukan pilihan apakah harus beli brand lokal, ori, atau brand KW. Seperti demikian. Sampai jumpa Sobat Kiper semua.